but it's ours. And for the first time in my... Di awal film ada sebuah kapal luar angkasa bernama Avalon. Kapal tersebut sedang melakukan perjalanan menuju planet baru yang diberi nama Homestead. Dalam Avalon tersebut terdapat awak kapal dan 5.000 penumpang. Selama perjalanan mereka akan berada di dalam kapsul hibernasi. Awalnya semua baik-baik saja. Meskipun sempat melewati sekumpulan asteroid, perjalanan mereka masih berjalan lancar. Hingga tiba-tiba salah satunya membuat seorang penumpang yang bernama Jim dibangunkan dari kapsul hibernasinya. Setelah terbangun, Jim diarahkan oleh petugas hologram untuk melakukan beberapa pemeriksaan. Karena Jim sudah cukup lama tertidur, hal itu membuat dirinya merasa pusing akibat efek samping hibernasi tersebut. You may be experiencing post-hibernation. Welcome to your cabin. Please scan your ID to confirm luggage delivery. Enjoy the rest of your voyage on the Avalon. Setelah kondisinya sedikit membaik, Jim bersiap-siap untuk bertemu dengan orang-orang yang ada di Avalon. Akan tetapi saat dia masuk ke ruang seminar, ia tidak melihat satu orang pun di sana. Hal itu membuat dirinya mulai bertanya-tanya, di mana semua orang berada dan kenapa hanya dirinya di dalam ruangan tersebut. But I'm the only one here, so why am I alone? We're all in this together. Anybody here? Hello? Mengetahui ada yang tidak beres dengan Avalon, Jim mulai berkeliling untuk mencari penumpang lainnya. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang ia temui. Ia pun lalu memutuskan untuk pergi ke ruang para awak, termasuk ruang kendali pilot. Namun sayangnya mereka semua sedang tertidur di kapsul hibernasi. Found on the bridge in the command ring. Access requires special authorization. Setelah itu Jim pun langsung pergi ke sebuah ruangan. Di sana ia diperlihatkan bahwa perjalanan yang harus mereka tempuh untuk mencapai Homestead masih 90 tahun lagi. Dan ternyata saat ini mereka meninggalkan bumi selama 30 tahun perjalanan. Di sana Jim mulai menyadari bahwa ia terbangun lebih awal. Dan seharusnya semua orang dibangunkan 4 bulan sebelum mencapai Homestead. Homestead 2 is the 4th planet in the Bhakti system. We will arrive in approximately 90 years. Mengetahui hal itu, Jim berniat untuk mengirim pesan ke bumi dengan mengatakan bahwa ada masalah dengan kapsul hibernasinya yang membuatnya terbangun lebih awal. Namun sayangnya pesan tersebut akan sampai ke bumi dalam waktu 19 tahun dan dia akan mendapatkan balasan dari bumi selama 55 tahun lagi. Thank you. Earliest reply in 55 years. Kemudian saat Jim akan kembali ke kabinnya, ia sempat melihat seseorang yang ada di bar. Akan tetapi orang itu hanyalah sebuah robot android penjaga bar bernama Arthur. You look like a whiskey man. Okay. Android, technically. Jim yang masih kebingungan tentang apa yang terjadi, mulai melakukan aktivitasnya seperti biasa. Jim lalu mencari cara agar ia bisa hibernasi kembali di dalam kapsulnya. Namun sayangnya semua usahanya itu sia-sia, karena ia tidak bisa hibernasi lagi di dalam kapsul. Selain itu, Jim juga berusaha untuk membuka ruang kendali dengan berbagai cara, agar ia bisa membangunkan para awak kapal untuk membantunya. Akan tetapi semua usahanya tidak ada yang berhasil. Singkat cerita, beberapa bulan pun berlalu. Lagi-lagi kegagalan sistem kembali terjadi di Avalon. Jim akhirnya menyadari bahwa dirinya akan semakin tua dan mati. Hal itu membuatnya memutuskan untuk tetap hidup dengan bersenang-senang dan menikmati semua fasilitas yang ada di Avalon. Setelah sekian lama hidup sendirian, Jim mulai merasa bosan dengan kehidupannya selama ini. Lalu saat Jim sedang berkeliling, ia menemukan sebuah ruangan yang terdapat baju luar angkasa. Setelah itu ia pun keluar.
Setelah kembali, Jim yang sudah terlalu lama hidup sendiri sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun akhirnya ia pun mengurungkan niatnya dan segera berlari masuk ke dalam. Saat berlari tanpa sengaja ia kepleset dan melihat seorang wanita cantik bernama Aura sedang tertidur di dalam kapsul hibernasinya. Dan hal itu pun membuat Jim kembali bersemangat untuk hidup. Searching passenger profiles. Setelah itu Jim pun mencari tahu tentang Aura dan sering mengunjunginya. Seiring berjalannya waktu, timbullah keinginan Jim untuk membangunkan Aura dari hibernasinya agar ia tidak hidup sendiri lagi. Akan tetapi hal itu sempat diurungkan karena tidak mau membuat Aura menderita seperti dirinya. Oleh karena itu Jim mencoba untuk melupakan semua tentang Aura. Yeah. Forget the island. Namun Jim yang sudah tidak kuat lagi dengan hidup sendiri, lalu dengan nekat membangunkan Aura dari hibernasinya. Good morning, Aurora. Setelah berhasil membangunkan Aura dari hibernasinya, Jim mulai panik, lalu pergi untuk menyembunyikan buku panduan tersebut. Grand Concourse. Singkat cerita, Aura pun sudah sepenuhnya sadar dan akhirnya bertemu dengan Jim. Saat itu Aura masih kebingungan tentang apa yang sudah terjadi, mulai mengetahui bahwa dirinya dan Jim yang terbangun dari hibernasi. Jim juga mengatakan bahwa ia sudah terbangun dari hibernasi sendirian selama 1 tahun. Jim juga menjelaskan jika perjalanan yang harus mereka tempuh untuk mencapai Homestead masih 89 tahun lagi. Hal itu tentu membuat Aura panik dan berpikir untuk kembali hibernasi dalam kapsulnya. Namun Jim kembali menjelaskan jika mereka tidak bisa hibernasi lagi karena kapsul itu sudah dirancang khusus untuk 1 kali penggunaan. Stop! It doesn't matter. Putting somebody into hibernation requires special equipment. But there has to be. Setelah itu Jim memutuskan untuk pergi ke bar menemui Arthur. Di sana Jim mengatakan bahwa ia sudah berhasil membangunkan Aura dari hibernasinya. Namun Jim yang tahu jika tindakannya adalah salah, meminta Arthur untuk tetap menjaga rahasia tersebut dari Aura. Hingga keesokan harinya Jim mengajak Aura untuk sarapan bersama di kantin. Saat perbincangan, Aura kembali memikirkan cara untuk hibernasi lagi. Namun Jim berkata bahwa ia sudah melakukan berbagai cara untuk bisa hibernasi ke kapsulnya, serta mencoba untuk membuka ruangan kendali Avalon. Namun semua itu tidak ada yang berhasil. Meskipun awalnya Aura tetap bersikeras untuk menemukan jalan keluar. Akhirnya ia pun menyerah dan mulai menjalani hidup bersama dengan Jim. Dan hal itu membuat mereka semakin dekat. Singkat cerita, Jim yang seorang insinyur mesin lalu memodifikasi robot vakum yang ada di Avalon. Di sana ia pun mengirim undangan makan malam pada Aura yang sedang menulis kisah hidupnya. Dan dengan senang hati Aura menerima ajakan tersebut. Singkat cerita, mereka berdua pun mulai bersiap dengan pakaian kencan mereka. Setelah mengobrol tentang kehidupan Aura, Jim lalu mengajak Aura untuk pergi ke suatu tempat. Di sana Jim menyuruh Aura untuk memakai baju luar angkasa tersebut. Jim lalu mengajak Aura untuk terjun dan menikmati keindahan alam tersebut. Selesai menikmati keindahan luar angkasa secara langsung, dan mereka pun mulai mantap-mantap. Bahkan saat sarapan, gairah mereka pun belum juga surut, dan mereka pun bercocok tanam lagi. Setelah kejadian itu, mereka pun semakin dekat setiap harinya. Hingga tidak terasa setahun pun berlalu. Mereka pun lalu merayakan 1 tahunnya Aura terbangun. Hal itu membuat Aura mengatakan pada Arthur bahwa tidak ada rahasia lagi di antara mereka. Dan hal itu pun diiyakan oleh Jim sebelum ia pergi ke kamar mandi menyiapkan cincin untuk Aura. This is the perfect birthday drink, thank you. Di saat itu Arthur lalu mengatakan rahasia yang selama ini ia jaga.
bahwa Jim yang sudah membangunkannya dari hibernasi. Mengetahui rahasia itu, Aura pun merasa kecewa dan tidak percaya bahwa Jim sudah tega membangunkannya dari hibernasi. Stay away from me. Setelah mengetahui fakta tersebut, Aura pun langsung meminta Jim untuk menjauhinya dan tidak mendekati dirinya lagi. Sejak saat itu Aura terus menghindar dan sama sekali tidak ingin melihat Jim. Bahkan saking marahnya, Aura sampai memukuli Jim saat sedang tidur, hingga berniat untuk membunuhnya. Jim yang menyesali perbuatannya lalu mencoba untuk menjelaskan. Alasannya membangunkan Aura serta meminta maaf. Mendengar hal itu, Aura pun berteriak menyatakan ketidakpeduliannya atas alasan Jim melakukan hal itu. Karena faktanya Jim sudah merenggut kehidupannya. My pointless life suddenly had meaning. I don't care! You took my life! Setelah kejadian itu, mereka kembali menjalani aktivitas secara terpisah. Kemudian Sin memperlihatkan Aura yang sedang curhat dengan Arthur. Tapi ia pun langsung pergi setelah kedatangan Jim. Arthur! Setelah itu Aura pun terdiam di kamar sambil melihat video temannya. Sementara Jim terus meneliti tentang kapal Avalon. Di tengah kegiatan mereka, tiba-tiba kemudian mereka pun mendengar suara seseorang yang merupakan salah satu pilot Avalon bernama Gus. Gus yang baru terbangun langsung mengetahui jika ada yang tidak beres dengan Avalon. Ia pun lalu mengajak Jim dan Aura masuk ke dalam ruang kendali yang selama ini mereka coba buka. Sesampainya di dalam, mereka mencoba untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kegagalan sistem di kapsul mereka. Namun sayangnya mereka tidak menemukan data apapun tentang kerusakan di Avalon. Oleh sebab itu, Gus memutuskan untuk memeriksa kapsul hibernasi mereka terlebih dahulu. Setelah diperiksa, Gus akhirnya mengetahui kalau Jim telah membangunkan Aura karena ia tidak menemukan kerusakan apapun pada kapsul Aura. It wasn't luck, was it? How long were you alone? A year. Setelah itu, Gus kembali memeriksa kegagalan sistem di tempat lain dan bertemu dengan Aura. Di sana Aura sempat meminta Gus untuk melakukan sesuatu pada Jim yang sudah membangunkannya dari kapsul hibernasi. Akan tetapi Gus tidak memiliki wewenang sama sekali akan hal itu. Hingga tak lama kemudian Jim pun datang, yang membuat Gus pergi dari tempat itu. Setelah itu Sin memperlihatkan Gus yang kurang sehat. Ia pun lalu batuk hingga mengeluarkan darah. Namun tiba-tiba setelah kejadian itu, Jim, Aura, dan Gus kembali berkumpul untuk memeriksa apa yang menyebabkan mesin Avalon tiba-tiba mati total. Setelah diperiksa, akhirnya mereka berhasil menemukan bahwa sudah banyak kegagalan sistem yang terjadi di Avalon secara turut-berturut selama 2 tahun terakhir. Mengetahui hal itu, mereka harus secepatnya mencari sumber kerusakan dengan pergi ke ruang mesin Avalon, karena jika terus dibiarkan, Avalon tidak akan bisa melanjutkan perjalanan. Not a lot of things big enough to hit this ship that hard. With diagnostics out, we'll have to find it ourselves. Saat mereka sampai di ruang mesin, tiba-tiba Gus jatuh pingsan. Kemudian ia pun melakukan pemeriksaan. Ternyata Gus mengalami banyak gangguan dari tubuhnya akibat efek samping dari hibernasi. Mengetahui hidupnya tidak lama lagi, Gus memutuskan untuk beristirahat sejenak. How long have I got? Your end-of-life transition is already underway. I need a minute. Setelah itu ia pun duduk dengan seragam lengkapnya. Di sana Gus meminta Jim dan Aura saling menjaga satu sama lain. Ia bahkan memberitahu tanda pengenalnya agar mereka bisa mengakses seluruh ruangan di Avalon dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Setelah Gus meninggal, tiba-tiba namun di tengah perjalanan mereka sempat melihat Arthur yang juga mengalami kerusakan.
Setelah itu Jim terpaksa menonaktifkannya dan langsung pergi ke ruang mesin. Di tengah pencarian mereka lalu menemukan sebuah lubang yang mengarah pada ruang mesin utama. Ternyata penyebab kerusakan Avalon selama ini adalah karena tabrakan asteroid yang terjadi 2 tahun yang lalu. Dan mereka sekarang harus mencari cara untuk memperbaikinya. Akan tetapi kerusakan masih saja terjadi dan semakin buruk. Jim memutuskan untuk keluar dari Avalon untuk membuka pintu reaktor dari mesin utama yang terbakar. Hal itu dilakukan agar api yang ada di dalam reaktor mesin utama bisa keluar. Karena jika dibiarkan saja, Avalon akan meledak bersama dengan semua penumpang di dalamnya. The outer door is jammed. How? I gotta go out there. Sebelum pergi, Aura meminta Jim untuk kembali dengan selamat. Come back to me. I can't live on this ship without you. Singkat cerita, Jim langsung memulai rencananya. Dan Aura yang kembali masuk ke ruang mesin utama harus terkena baut yang terpental dan mengenai lengannya. What's the matter? Are you okay? Sementara Jim akhirnya berhasil membuka pintu reaktor di luar. Ia lalu meminta Aura untuk menarik tuas agar api yang di dalam reaktor mesin utama bisa keluar. If I open the door right now, you don't understand. Karena sudah tidak banyak waktu, Aura lalu menarik tuasnya dengan sekuat tenaga. Sedangkan Jim berusaha untuk menahan panas dari api yang keluar dari mesin utama. Tak berselang lama akhirnya rencana mereka berhasil. Tapi sayangnya Jim harus terpental. Mengetahui Jim dalam bahaya, dengan cepat Aura memakai baju luar angkasanya untuk menyelamatkan Jim. Setelah berusaha cukup keras, akhirnya Aura berhasil membawa Jim ke Avalon. Tapi sayangnya Jim sudah meninggal. Namun Aura tidak menyerah begitu saja. Ia pun lalu menggunakan semua fasilitas yang ada untuk mengembalikan Jim. Dan untungnya Jim berhasil hidup kembali. 2317, ID 2317. Multiple procedures are not recommended. Override! Singkat cerita, Avalon pun kembali berfungsi dengan baik. Bahkan mereka sudah memperbaiki atur yang waktu itu error. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk memakamkan jasad Gus keluar angkasa dan kembali menikmati hidup mereka di Avalon. Jim lalu mengatakan pada Aura bahwa mereka bisa hibernasi kembali di dalam sebuah tabung yang sebelumnya sudah menyelamatkan nyawa Jim. Namun sayangnya hanya satu tabung saja yang bisa mereka gunakan untuk hibernasi. Oleh sebab itu Jim meminta Aura untuk masuk ke dalamnya agar ia bisa kembali hibernasi dan sampai ke Homestead. Namun Aura menolaknya dan ingin hidup bersama dengan Jim. Singkat cerita, 88 tahun kemudian, akhirnya Avalon sampai di Homestead.